saya ini catatan besar ya buat PPIH, bahwa simulasi yang saya inginkan itu betul-betul contingency plan yang diharapkan itu tidak terjadi. Bagaimana ketika bus terlambat datang. Nah ini jangan sampai terjadi nanti ketika dari Arafah menuju Musdalifah, karena batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau sekarang masih ada waktu, berangkat tarwiyah mau sampai malam masih bisa. Tetapi ketika dari Arafah menuju Musdalifah, Musdalifah menuju Mina, dikejar-kejar dengan batas waktu, ini akan merugikan para jemaah. Jemaah bisa terlambat masuk ke Musdalifah, atau dari Musdalifah mereka juga diangkutnya ke Mina bisa siang hari. Ini catatan bagi kami, semua tim WAS akan segera dilakukan evaluasi kembali dengan PPIH. Bicara yang tegas, bicara dengan para syarikat itu, jangan sampai ya kita kontrak kerjasama tapi dianggapnya ya udahlah, pokoknya jemaah haji Indonesia ikuti saja nanti aturan para syarikat itu. Lalu kita kan semua bayar. Nah ini saya terus terang saja sudah sampaikan tadi ke Pak Menteri juga, ke Pak Dirjen, tolong simulasi ulang terkait bus yang mereka janjikan tadi berangkat jam 8, bisa berangkatnya sampai jam 10. Nah, karena ada problematika katanya aturan keluar dari parkir perusahaan mereka itu suatu apapun, tapi tidak merata. Ya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan lancar, hanya sebagian perusahaannya menjadi catatan ke depan untuk penyelenggara haji ke depan. Perusahaan tersebut harus mendapatkan catatan, apalagi menggunakan bus yang tidak layak untuk bus angkutan para jemaah dari proses masyair ini ya. Ini Pak kan tadi ngeliat udah persiapannya seperti itu Pak, daya berangkat aja sudah kelihatan dari busnya. Ini bagaimana dari tim WAS DPR untuk mensiasatinya Pak, nanti keselamatan jamaah haji yang berada di Arbusna Pak, kalau melihat kondisi sekarang? Ya kami inginkan bagaimana tim PPIH ini yang di setiap sektor, kemudian juga di setiap bidang, yang ngurusin transportasi, ngurusin juga bagaimana ketika di Arafah nanti, itu memastikan bahwa mereka betul-betul memastikan bahwa jemaah kita ini dari mulai berangkat dari hotel di Mekah sampai di Arafah, sampai Musdalifah Mina dipastikan aman. Kami akan terus awasi ya. Tidak ada satu tahapan pun yang akan kita lepas tidak diawasi. Pak, tadi Bapak kayaknya sempat marah sekali Pak. Ya, kita kan minta komitmen mereka ya, para syarikat ini. Satu, tidak ada lagi mereka memilah-milah bahwa jemaah kita ini dari syarikat ini tidak mau diangkut. Kemudian yang kedua, janji mereka bahwa bus akan datang jam 7, kemudian mengangkut jemaah kita jam 8, tidak terjadi. Dengan alasan apapun, kami nggak bisa mentolerir, karena itu adalah satu komitmen yang harus dipegang. Bagaimana melayani jemaah yang janji mereka ini para syarikat melayani jemaah semaksimal mungkin itu ya. Dari tahapan ke tahapan kita melihat ada catatan-catatan syarikat-syarikat provider pelayan haji ini. Pak, pesan untuk jemaah haji Pak menghadapi puncak haji ini Pak. Pesan, gimana? Pesan untuk jemaah haji Pak. Untuk jemaah haji. Ya, oke. Pesan saya untuk jemaah haji semua harus betul-betul bagaimana menyiapkan bukan hanya fisik tetapi mentalnya, karena puncak haji ini yang didambakan oleh semua para jemaah bertahun-tahun itu harus betul-betul dijalankan. Biarkan kami yang semua panitia penyelenggara haji dan DPR yang mengawasi nanti, supaya prosesi ini betul-betul para jemaah bisa merasakan dengan nyaman, aman, kemudian juga para jemaah ini mentalnya sudah kuat menghadapi bagaimana teriknya panas di padang Arafah, bagaimana menghadapi sesaknya nanti ketika proses mereka harus tawaf ifadah, harus melempar Jumratul Aqabah. Mentalnya harus kuat dan betul-betul mereka itu diberikan spirit, semangat sehingga bisa sehat menjalankan ibadah haji, karena pada esensinya ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Makanya fisik harus kuat dan juga psikisnya, mentalnya. Pak, yang terakhir, sebetulnya apa sih Pak yang terjadi dari problematika sekarang nih Pak? Apakah ada sabotase atau gimana Pak sebetulnya? Enggak, ini kan karena beberapa syarikat berbeda, mereka punya sub kontraktor untuk busnya ini. Kita juga nggak bisa masuk di sana karena mereka memegang bis apa untuk pemberangkatan ini. Toh yang kayak perusahaan lain tidak ada masalah. Jam 7 udah ada, jam 8 udah ada. Hanya 1-2 syarikat saja ini yang
Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.